Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Ripani, NPM 1921710002 dari jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Museum Nasional. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perjalanan berdirinya Museum Nasional. Nah, eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya sebuah lembaga yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Nah, Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ini merupakan suatu lembaga independen yang didirikan dengan tujuan untuk memajukan penelitian di bidang seni dan juga ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, etnologi, kesusastraan, dan juga sejarah. Hasil penelitiannya pun akan diterbitkan. Salah satu pendiri lembaga ini yaitu J.C.M. Radermaker. Beliau menyumbangkan sebuah rumah miliknya di kawasan Kali Besar dan beliau juga menyumbangkan berbagai benda-benda budaya serta banyak buku yang sangat berguna. Nah, sumbangan Radermaker tersebut menjadi awal berdirinya museum dan juga perpustakaan. Lalu kemudian pada tahun 1862 pemerintah Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum yang baru yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Dikarenakan koleksi-koleksi semakin meningkat yang ada di Batavia, sehingga gedung tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menampungnya. Sehingga pemerintah memutuskan untuk membangun gedung museum yang baru. Nah, gedung museum yang baru ini untuk pertama kalinya dibuka bagi umum pada tahun 1868. Nah, di kalangan para penduduk masyarakat, gedung ini sangat terkenal dengan sebutan Gedung Gajah atau Museum Gajah, dikarenakan di halaman depan museum tersebut ada patung gajah yang terbuat dari perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam, Thailand, yang pada saat itu berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kemudian pada tahun 1950, Koninklijke Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ini merubah namanya menjadi LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia atau yang disingkat dengan LKI. Tetapi mengingat pentingnya museum tersebut bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962 LKI ini menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia sehingga berganti nama lagi menjadi Museum Pusat. Nah, hingga pada akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan nomor 92 tahun 1979, tepatnya pada tanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ini ditingkatkan lagi statusnya menjadi Museum Nasional. Mungkin sekian sejarah perjalanan Museum Nasional yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya materi tentang Prasasti Mula Warman I akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Prasasti Mula Warman I. Prasasti yang berupa yupa tak bertahun ini ditemukan di hulu Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Dilihat dari bentuk dan juga jenisnya, prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Anustub yang menjadi bukti tertua mengenai keberadaan kerajaan Hindu di Nusantara. Prasasti tersebut dibuat oleh kaum Brahmana Hindu sebagai sebuah penghormatan terhadap Raja Mula Warman. Pemberian nama yupa terhadap Prasasti Mula Warman berdasarkan pada nama yang disebutkan di dalam prasasti itu sendiri. Pembuatan yupa tersebut atas perintah seorang penguasa pada masa itu yang bernama Mula Warman. Prasasti tersebut menceritakan tentang silsilah raja kerajaan Kutai kuno yaitu Mula Warman. Berdasarkan prasasti itu juga kita bisa mengetahui bahwa pada saat itu sudah ada 3 generasi yang berkuasa di kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan juga Mula Warman. Untuk nama Kudungga sendiri memang asli Nusantara dan belum tersentuh oleh pengaruh India. Sedangkan untuk nama Aswawarman dan Mula Warman sudah terpengaruhi oleh kebudayaan India. Begitu pula dengan bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut. Yang kedua adalah Prasasti Kota Kapur.
Prasasti Kota Kapur ditemukan oleh Z.K. van der Meulen. Prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa akhir dan berbahasa Melayu kuno. Bentuk prasasti ini juga seperti obelis. Seluruh sisinya ditulisi mulai dari atas sampai bawah. Prasasti Kota Kapur merupakan sebuah tugu peringatan bahwa telah dikuasainya Pulau Bangka oleh Kerajaan Sriwijaya. Adapun isi dari prasasti ini diawali dengan seruan pada Dewata yang telah melindungi kedatuan Sriwijaya. Dewata juga yang mengawali setiap mantra kutukan. Kemudian ancaman bagi para pemberontak, baik itu di daerah maupun yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, ataupun orang yang bersekongkol dengan para pemberontak, ataupun orang yang tidak hormat serta berbuat kejahatan, agar mereka itu mendapatkan kutukan dan nantinya akan dikirimkan ekspedisi di bawah pimpinan Datu Sriwijaya untuk dihukum bersama marga dan keluarganya. Selain itu, prasasti Kota Kapur juga berisi doa bagi mereka yang berbuat kebaikan dan setia kepada Datu Sriwijaya nantinya akan diberkahi. Yang ketiga adalah prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini diketahui keberadaannya berdasarkan laporan dari pimpinan Batavias Genootschap van Kunst en Wetenschappen yang ditemukan di aliran Sungai Ciaruten, Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terletak di dalam situs Ciaruten yang kurang lebih 19 km sebelah barat daya dari kota Bogor, yang terletak di ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Prasasti Ciaruten ini ditulis pada sebongkah batu andesit yang tingginya 150 cm, diameter atasnya 72 cm, dan diameter bawahnya 134 cm. Prasasti ini terdiri dari dua bagian, yakni Prasasti Ciaruten A dan Prasasti Ciaruten B. Prasasti Ciaruten A bertuliskan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam bentuk puisi India yang disusun 4 baris dengan irama Anustub. Sedangkan Prasasti Ciaruten B terdapat sebuah goresan sepasang telapak kaki, goresannya seperti motif laba-laba. Adapun alih bahasa Prasasti Ciaruten A, yang pertama adalah Pikrantasya Panipateh, yang kedua Sri Matah Purna Van Manah, yang ketiga Tarumanagara Rendrasya, yang keempat Pisnor atau sama dengan Ipa Padadvayam II. Sedangkan alih bahasa Prasasti Ciaruten B berisi, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma atau Tarumanagara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan isi prasasti di atas, berarti adanya sebuah kerajaan yang bernama Tarumanagara dengan rajanya Purnawarman beserta dewa yang dipujanya, yaitu Dewa Wisnu. Bentuk tulisannya menunjukkan prasasti ini dibuat pada abad ke-5. Terakhir adalah Arca Bhairawa. Arca ini digambarkan bertangan dua, tangan kanannya memegang pisau dan tangan kirinya memegang mangkuk. Arca ini juga menggambarkan Raja Aditya Warman yang menganut aliran Tantrayana dalam wujudnya sebagai Bhairawa. Aditya Warman ini adalah salah satu pangeran dari kerajaan Dharmasraya yang pernah mengabdi pada Majapahit sebagai Wirda Mantri. Setelah kembali ke Sumatera bagian barat, kemudian ia menjadi seorang penguasa di sana. Tokoh Aditya Warman disebutkan di dalam Kitab Nagara Kertagama dan Prasasti Camundi tahun 1343 yang ditemukan di Kompleks Candi Singasari. Dan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tak lupa mengingatkan untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.